para narasumber ahli dari Prof. Gunawan. Kalau tidak salah kita 2014-2019 juga sempat membahas ya Prof ya. Jadi sudah lama tidak ketemu. Dan Prof. Pujiono ini kapan itu pemateri MKD Award dan kami sempat ketemu diskusi Ibu Dr. Yeti dan Ibu Eni Nurmayanti. Saya mendengarkan tadi apa yang disampaikan beliau-beliau, pandangan-pandangan tentang eh, revisi Undang-Undang Koperasi ini. Sangat mendalam, komprehensif begitu. Tadi Prof. Gunawan bicara juga tentang bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya menuju ekonomi yang adil dan sejahtera lah kurang lebih begitu kan. Dan juga tadi Prof. Pujono juga tentang perlindungan hukum, ya, khususnya urgensi terhadap pembentukan LPS, ini hukum untuk para anggota koperasi yang selalu dirugikan lah gitu. Sebenarnya rakyat itu, masyarakat yang selalu dirugikan. Apa yang disampaikan Pak Rizal tadi juga saya pikir juga rakyat juga begitu. Juga disampaikan oleh Ibu Yeti tentang kalau dalam Undang-Undang Koperasi nomor 25 tahun 92 kan jenis koperasinya hanya dibedakan antara koperasi primer dan koperasi sekunder. Nah, dalam undang-undang ini ke depan beliau memberikan masukan sebaiknya dalam undang-undang revisi ada pasal khusus membedakan koperasi primer berdasarkan status anggotanya yang dibedakan antara koperasi produsen, konsumen, jasa, mengingat mempunyai implikasi sistem kerja dan pelayanan berbeda. Ini sebetulnya masukan-masukan yang luar biasa, bisa menjawab tantangan ke depannya. Tadi yang juga disampaikan Bu Eni ya, tentang kalau kita melihat di Eropa, di Amerika, ya tidak terlalu complicated begitu. Koperasi juga diberikan keleluasaan begitu, jadi dia bisa tumbuh kembang. Mungkin ada dari subsidi memberikan suatu tentang pajak mungkin ya tadi di situ. Dan ini merupakan hal yang sangat memberikan pengayaan begitu untuk menjawab tantangan koperasi ke depan. Yang menjadi permasalahan begitu, Pak Prof dan para narasumber, perihal kita itu tentang bicara integritas sebetulnya. Integritas. Undang-undang sebaik apapun, payung hukum sebaik apapun. Ini kejadian-kejadian yang selama ini kita tadinya sudah mendapatkan pujian suatu koperasi, integritas permasalahan. Jadi anggaplah ini nanti kita adakan suatu revisi yang betul-betul bisa menjawab tantangan zaman. Pasti permasalahannya integritas. Integritas itu juga mencakup tidak hanya di koperasinya atau pengurusnya, tapi juga lembaga-lembaga lainnya juga yang memberikan dukungan terhadap apa itu terhadap integritas daripada pengurus ataupun anggota ini semuanya. Dan kalau kita lihat evaluasi kejadian-kejadian itu kan terus berulang itu. Kadang-kadang ada suatu koperasi yang luar biasa, waktu itu menjadi buah bibir gitu. Tahu-tahu ada permasalahan. Tadi disampaikan tentang pengawasan di dalam implementasi. Kan regulasinya bagus semua sebetulnya. Dan kembali lagi ke mindset sumber daya manusia. Saya yakin secara individu punya kapasitas yang luar biasa. Tapi kadang-kadang kalau sudah berserikat, itu menjadi kepentingan kepentingannya banyak begitu. Koperasi yang harusnya tadi sudah berjalan dengan baik, sehat, tahu-tahu juga ada kepentingan-kepentingan politik.
terbawa begitu. Jadi tadinya untuk mensejahterakan ekonomi, adil, sejahtera dan sebagainya menuju masyarakat yang murah sandang, murah pangan, murah papan, tapi ditarik-tarik juga gitu. Menjadi kendaraan juga untuk politik. Ini yang di pertengahan jalan selalu berubah itu. Jadi ini kalau kami lihat. Kalau tadi juga disampaikan oleh Pak Ketua Pak Nordin tentang juga koperasi di Korea. Itu kan sangat mempengaruhi ekosistem ya, sangat mempengaruhi mulai dari daerah begitu, pertanian, hasil-hasil dari pertanian itu juga bisa maksimalkan menjadi suatu produk yang berkualitas, disiapkan juga suatu tempat begitu yang menjadi bisa menghidupkan korporasi itu yang akhirnya menjadi besar dan juga bisa mempengaruhi dalam stabilitas perekonomian nasional. Harapan-harapan kita itu kan sebetulnya ke situ, kesejahteraan itu. Tapi di tengah jalan manusianya, integritinya ini yang saya pikir menjadi permasalahan besar kita. Terlalu pinter ini, terlalu minteri lah kurang lebih begitu. Jadi saya pikir Prof. Pujiono ya, Prof. Gunawan, Bu Eni dan itu pasti sepakat. Saya ingat waktu paparan di MKD, kan keintegritas. Ini yang tergoda, selalu tergoda di tengah jalan. Jadi terus nanti yang dipermasalahkan kan aturan, undang-undang segala macam. Tapi sebetulnya kalau saya melihat mindset, integritas, kapasitas, banyak contoh lah ya, kita ada kunjungan keluar untuk melihat comparison ya daripada koperasi-koperasi yang luar biasa begitu. Tapi saya bersepakat memang kan ada klaster, kelas ya, ada yang mungkin sifatnya nasional atau desa. Tapi kan kalau desa itu betul-betul mereka punya suatu komitmen dan pemerintah dalam hari ini juga tidak intervensi terlalu jauh. Intervensinya itu politik kadang-kadang, Pak. Daerah-daerah itu. Secara nasional, bentuk koperasi akhirnya nanti berikan bargaining untuk mendukung seseorang untuk menjadi bupati, gubernur, presiden. Nah ini nih yang akhirnya terjadi deviasi, melenceng begitu. Jadi kalau kita bicara bangunlah jiwanya, bangunlah raganya untuk Indonesia. Itu saya pikir sebagai landasan utama kita kalau koperasi ini akan maju ke depan. Secara evaluasi terus, konsistensi, implementasi di lapangan, undang-undangnya dari masukan dari para ahli luar biasa. Saya pikir akan melengkapi di dalam undang-undang koperasi ke depannya. Demikian pimpinan, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Sartono.